Kalau kapal tanker tidak bisa melintasi Selat Hormuz, apakah itu termasuk bagian dari force majeure? Yuk kita bahas. Pemerintah Iran memperingatkan kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz agar meningkatkan kewaspadaan di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz memang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap jalur pelayaran global. Bukan hanya dari sisi di lautnya, tetapi bahkan itu juga merambat kepada jalur penerbangan internasional kita. Harga tiket sekarang naik karena afternya juga ikut naik. Bahkan beberapa kapal harus memutar dengan rute yang jauh kalau pemerintah Iran memang tidak memberikan izin ya. Dan bahkan ada beberapa negara yang meningkatkan kewaspadaan keamanan negaranya itu sendiri. Pertanyaannya, kalau kapal tanker tidak bisa lewat karena adanya konflik militer di suatu pelayaran global, apakah perusahaan pelayaran tersebut dapat dianggap melanggar suatu kontrak yang sudah disepakati? Kalau kita bahas dari sisi perspektif hukum Indonesia, kondisi seperti ini dalam keadaan perang itu dikategorikan sebagai force majeure, di mana kondisi tersebut di luar kendali para pihak. Menurut pasal 1244 dan 1245 Koper Data kita, jika keterlambatan terjadi karena kondisi tersebut adalah sebuah force majeure, maka perusahaan pelayaran tersebut tidak wajib mengganti kerugian kepada si kreditur atau si pemesan barang. Jika sampai terjadi serangan yang menyebabkan muatan musnah, maka sesuai pasal 1444 Koper Data kita menyatakan kewajiban bisa hapus karena objeknya musnah akibat daripada force majeure atau di mana kondisi tersebut di luar kendali para pihak. Namun ada satu hal penting yang perlu kita ketahui dan kita catat. Menurut pasal 1445 Koper Data, jika ada klaim asuransi atau hak ganti rugi, maka hak tersebut harus dialihkan kepada si pemesan barang atau kreditur itu sendiri. Atau setidak-tidaknya modal yang sudah diberikan oleh si pemesan barang ataupun kreditur itu harus dikembalikan. Tapi jangan lupa cek lagi klausul kontraknya. Jangan sampai si perusahaan pelayaran tersebut dan si pemesan barang hanya mewajibkan atau sudah disepakati cukup dikembalikan 40% saja. Makanya selalu waspada terhadap kontrak yang kita tanda tangani. Kalau kalian gimana keadaannya sekarang? See you in the next video kita.